Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Hanafi, penyuluh agama pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik yang juga aktif di Dewan Masjid dan MUI Kabupaten Gresik. Menyikapi perselisihan apakah kita melaksanakan sholat Jumat atau tidak, maka pada tanggal 31 kita melaksanakan rapat untuk menentukan petunjuk teknis pelaksanaan maklumat tanggal 30. Jadi sehari sebelumnya ada maklumat tanggal 30 Maret 2020 yang sejatinya bukan maklumatnya MUI itu, tapi maklumat bersama dari organisasi yang ada. Karena beberapa poin itu menimbulkan perdebatan, menimbulkan keresahan yang tabrakannya adalah MUI, DMI, dan tokoh-tokoh agama, Pak Yai, maka pada tanggal 31 itu kita sikapi, kita respon keberatan masyarakat itu. Dan ada hadir juga Bapak Kapolres. Kita rapat dari jam 9 pagi hingga hampir maghrib. Disusunlah petunjuk teknis pelaksanaan. Masjid-masjid yang punya kemungkinan tinggi sulit untuk menghalau penyebaran COVID, maka sebaiknya bahkan seharusnya mengikuti apa yang diarahkan oleh pemerintah, yaitu menutup untuk sementara tidak melaksanakan sholat Jumat. Masjid-masjid di pinggir jalan raya seperti Masjid Agung, Masjid Nusantara yang di depan Grace Mall itu, masjid di baratnya alun-alun Sedayu, di baratnya KUA Panceng itu sebaiknya menutup. Karena apa? Jamaahnya yang hadir di situ nanti ada banyak orang dari luar daerah yang kita tidak tahu status kesehatan mereka. Beda dengan masjid-masjid yang ada di perkampungan. Misalkan di Masjid Solo Dingin, itu masjid di tengah hutan, jadi bisa dihalau penuh. Untuk orang yang tidak asli situ dimohon untuk tidak mengikuti sholat Jumat. Jadi masjid yang betul-betul diharapkan dengan sangat itu untuk tidak melaksanakan sholat Jumat adalah masjid-masjid yang ada di pinggir jalan, di poros-poros jalan. Kenapa? Alasannya yaitu darurat. Ini kondisi darurat. Majelis Ulama di dalam memutuskan boleh tidak melaksanakan sholat Jumat atau untuk sementara disarankan, dianjurkan, diperintahkan bahkan untuk tidak melaksanakan Jumat itu, mereka memutuskan bukan asal memutuskan, tetapi berdasar fikih yang luar biasa. Kalau kita mau buka-buka itu nanti saya kirim. Kalau yang menginginkan dasar-dasarnya apa nanti saya kirimkan filenya. Jadi tidak asal menentukan. Nah, kemudian pemerintah mengumumkan, itu dasar dari apa yang sudah dikaji oleh para ulama. Beda dengan kita yang ingin tetap melaksanakan sholat Jumat, biasanya dasarnya itu masih zon, masih prasangka. Wah, ini hampir kiamat ini. Wah, ini Indonesia sudah kalah sama Cina. Wah, ini sudah terbeli. Wah, dan lain-lain. Nah, itu biasanya berdasarkan zon, berdasarkan prasangka. Padahal ini sungguh adalah kewajiban pemerintah untuk menyelamatkan bangsanya dari wabah corona. Sekali lagi, bagi masjid yang ingin melaksanakan sholat Jumat itu diwajibkan untuk mengikuti protokoler COVID-19. Misalkan disarankan punya termogan. Walaupun yang melaksanakan dengan termogan itu juga untuk mendeteksi sekian jamaah itu nggak cukup baterainya itu, walaupun sudah dicas full termogan. Jadi itu berat juga. Dan fungsi dari termogan, ada kemarin itu jamaah yang tanya, loh sudah ditermogan, sudah hand sanitizer, sudah cuci pakai sabun, sudah pakai masker, kenapa pakai jarak? Gitu kan. Nah, jawabannya dari teman-teman kesehatan, termogan itu mendeteksi kalau ada orang dengan suhu badan 38 itu sudah patut dicurigai dan kemudian
diperlakukan secara khusus. Ya. Tapi kalau ada orang 36 itu belum tentu dia tidak terkena. Gitu. Karena orang yang terkena virus, yang terpapar virus corona itu, pada saat terpapar itu suhunya juga belum tentu 38. Bisa jadi masih normal, masih seperti normal. Nah itu. Maka diperlakukan tahapan-tahapan berikutnya, yaitu masih cuci tangan, pakai masker, masjid harus disterilkan sebelum dan setelah melaksanakan jamaah. Kenapa? Karena ternyata kuman itu menurut ahlinya, saya tidak ahli di dalam hal itu, kuman itu hidupnya sampai 8 hingga 10 jam. Sehingga kalau kita bersin di tempat sujud kita itu, subuh bersin, dan delalah itu ada kumannya, maka kuman itu sampai asar masih ada, masih di situ. Nah, kan mengerikan. Baik. Jadi pada intinya masjid-masjid yang bisa mengenali jamaah bahwa itu asli jamaah dari desa setempat, monggo, tapi tetap dengan menjalankan standar operasional atau protokoler penanganan COVID-19. Jaraknya, kalau sarannya Pak Kapolres itu kalau bisa 2 meter itu atau minimal 1,5 meter, tidak bersalaman. Kenapa? Ya kan kadang-kadang orang bersin itu ditutup. Kemudian ini tadi kuman kata ahlinya tadi hidupnya sampai 8 hingga 10 jam. Nah, kalau bersalaman, nah itu. Jadi kesimpulannya ini tidak ada kaitannya dan tidak benar adanya kecurigaan. Kalau kita misalkan saya itu kadang-kadang di dalam hati itu, apakah ini tidak dianggap tidak percaya dengan takdir Allah? Oh, jangan begitu. Saya sosialisasikan kemana-mana bahwa COVID-19 ini harus kita hadapi dengan menyeimbangkan antara pemikiran dan keyakinan. Harus kita seimbangkan. Kita berpikir berdasarkan pikiran tanpa keyakinan kepada Allah itu juga tidak baik. Tapi yakin saja tanpa berpikir, atau yakin wis pokoknya kena virus gak kena virus, pokoknya itu kabeh takdiri Allah, kemudian kita tidak memakai masker, tidak waspada, nah itu juga bunuh diri namanya. Jadi tetap harus kita hadapi dengan arif dan bijaksana. Saya pikir itu pada intinya masjid-masjid yang ingin melaksanakan sholat Jumat, monggo saja, asal bisa mengantisipasi terjangkitnya wabah di situ, yaitu minimal dengan mengikuti protokoler COVID-19. Kalau ada yang melaksanakan padahal sudah ada maklumat 30, Pak Kapolres sudah menegaskan, insya Allah itu semua bisa disikapi dengan arif dan bisa dikoordinasikan dengan muspika setempat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.